Senang sekali bisa di sini bersama-sama kita recharging seminggu sekali atau sehari sekali atau sehari 2 kali. Kita bisa recharge, itu penting sekali. Recharge, rethink, realign, reclaiming. Karena memang cita kita tuh perlu dilatih ya, perlu karena begitu terkondisi dengan kebiasaan-kebiasaan yang udah mendarah daging sekali, ini nggak selalu mudah untuk di root out, itu nggak selalu mudah. Jadi memang perlu berkumpul gini, energinya juga bagus. Kita punya aspirasi yang serupa untuk mengambil intisari dari hidup dan bukan hanya hidup hanya cari makan terus cari duit terus kerja setengah mati terus buang air terus mati itu ya, karena banyak dari kita hidupnya otomatis aja, nggak jungkir balik dan banting tulang, nggak tahu tujuannya apa, hanya ikut-ikut aja karena semua orang gitu. Jadi hidupnya autopilot, banyak dari kita yang autopilot. Ya termasuk saya juga ya. So kita semua sama ini, senasib, teman seperjuangan ya, kita semua. Hidup itu seperti stock market. Saya sama sekali nggak main stock market sih, karena stock market tuh banyak banget kepalsuannya. Saya nggak seneng yang palsu-palsu, nggak seneng. Stock market tuh banyak fasadnya, tapi yang saya maksud stock market tuh nggak ada yang pasti, nggak ada yang konstan, selalu up and down, terus ada kejadian apa, terus nanti bisa berubah lagi, kita udah yakin banget, tiba-tiba nggak seperti yang kita bayangkan, terus untung sebentar seneng banget, rugi, terus langsung nangis. Makanya itu kalau di stock market nggak kuat itu bisa ke bawah-bawah, ya seperti life lah, seperti kehidupan kita juga, ya pasti naik turun, serba tidak pasti. Yang kita pikir bisa diandalkan, nggak bisa diandalkan juga. Misalnya bisa diandalkan apa? Suami, istri, anak gitu ya, belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Kalau kita pikir nanti ada anak, pasti anak akan ngurus orang tua, belum tentu juga. Ya, teman saya banyak yang, apalagi orang Jerman sih ya, beda ya. Teman-teman orang Jerman jarang yang ngurusin orang tuanya, itu sangat jarang. Maka itu di Asia luar biasa. Ada kayak filial piety ya, dan Buddha juga membabarkan tentang itu luar biasa loh. Kalau di Jerman itu ya nggak bisa stereotyping ya, nggak bisa mengatakan semua orang gitu. Cuman kayak panti werda tuh tempat buangan sebenarnya. Kayak orang dibuang di situ, dan syukur-syukur setahun sekali dikunjungin. Dan bahkan ada yang orang tuanya diam-diam dia mesen bunga online, di atas namain anak dia, dikirim ke dia, ya karena anaknya nggak pernah peduli, nggak pernah nelfon. Saya malah lucu pernah lihat di YouTube ada orang mengatakan, kalian harus peduli sama orang tua kalian. Setidaknya sebulan sekali lah nelpon. Saya pikir, what? Sebulan sekali nelpon lagi? Ya, yeah, come on. Ya. Yeah. So anyway, ya gitulah ya. Hidup itu seperti kita tahu itu butuh keterampilan, butuh life skill, dan life skill itu bukan hanya keterampilan akuntansi atau vokasi ya. Keterampilan vokasi itu penting, tapi lebih penting lagi cara kita jalanin hidup kita ini. Itu much more important. Untuk hidup yang sukses, kita semua pingin hidupnya successful. Sukses dalam arti kata yang
secara holistik ya. Jadi bukan hanya uangnya banyak. Kalau yang uangnya banyak mah banyak orang di Indonesia ya, anggota DPR, terus politikus ya. Belum PT Timah ya. Teman saya yang kontraktor di Pulau Bangka, dia bilang itu tinggal 10% itu timahnya. 90% tuh dijarah benar-benar tuh. Ya, lucu itu sebenarnya kasus itu. Yang jarah itu ya orang-orang kuat ya, yang coklat, yang warna apalah, nggak usah bilang warna apa. Tapi itu bukan ukurannya. Ukurannya bukan itu. Banyak sekali yang unhappy, yang hidup gitu banyak yang nggak bahagia. Coba lihat kira-kira orang terkaya di dunia siapa ya? Ada yang tahu? Lim Sio Long dulu di Indonesia bener. Kalau di dunia ada yang tahu? Ya, Bernard Arnault dia nomor 1 yang punya Louis Vuitton Group itu LVMH, terus ada Elon Musk, terus Warren Buffett dan seterusnya. Sebenarnya yang paling kaya tuh Putin loh, Vladimir Putin. Ya, dia yang paling kaya karena oil field itu dia kontrol tuh banyak banget. Tapi kira-kira happy nggak sih dia? Saya nggak pernah lihat Putin happy kecuali dia lagi sama anjingnya, kayaknya agak bahagia. Ya, itu saya setuju tuh karena anjing bisa bikin happy banget. Ya itu anak-anak saya di rumah juga. Ya, anjing saya kemarin dapat tikus. Wah, bangganya bukan main. Dibawa ke sini ke sana. Kan anjing nggak tahu ya, tikus bunuh itu sesuatu yang nggak baik. Tapi anjing itu dia nangkep sesuatu tuh tujuannya dia mau ngasih ke masternya. Kalau anjing sayang dia nangkep apa dikasih ke majikannya untuk nunjukin. Jadi dia motivasinya baik, cuman salah ngerti. Ya anjing saya itu ya. Terus saya bilangin, Oli nggak boleh, ini makhluk hidup loh ya. Lain kali jangan ya, dia buntutnya begini. Iya lain kali nggak nakal lagi. Gitu. Cuman anjing tuh Vladimir Putin kayaknya happy-nya kalau sama anjingnya. Kalau menurut saya. Itu menunjukkan potensi kebahagiaan dari semua manusia. Sejahat apapun ya. Kita nih sering salah kaprah tentang apa yang benar bikin kita happy. Ya kita tuh pingin banget happy loh. Ya, dan kita coba macam-macam cara kan. Ya, ada yang menikah, ada yang happy kerja, ada yang cari istri, cari suami atau ganti istri, ganti kerjaan, terus segala macam lah. Ya caranya klasik lah. Sejak zaman dulu orang mau bahagia. Tapi they don't work. Cara yang biasa tuh ya, jadi banyak imitasinya kebahagiaan. Ya banyak palsunya. Jadi bukan hanya tas palsu. Gus Dur dulu bilang zaman sekarang yang palsu tuh banyak, tas palsu, uang palsu. Iman palsu juga banyak, imam palsu juga banyak, ya, kebahagiaan palsu juga banyak. Jadi kita mesti very careful dengan kita perlu ketajaman wawasan, kewaskitaan untuk bisa lihat secara tajam apa sih sebenarnya happy itu sebenarnya yang mana, apa sih sebenarnya namanya happiness, suka itu apa. Maka itu karena kita salah ngerti itu, salah kaprah, kita muter ke sini, ke sana, bingung aja. Mau happy cuman bingung, ke sini nggak bahagia, ke sana nggak bahagia, ke sini ke sana. Kayak apa ya? Saya ingat dulu ada orang di Amerika, dia istrinya cincin kawinnya jatuh di laut, ya, jatuh di pantai. Kira-kira bisa ketemu nggak tuh? Terus dia pakai metal detector dicari. Dan itu di laut itu pakai metal detector bunyi itu. Diambil kaleng bir yang udah karatan. Terus kecewa. Awalnya senang. Oh iya ini nih. Senang terus kecewa. Nyari lagi. Ambil. Wah ternyata barang apa namanya kayak spare part kapal gitu. Buang lagi. Bunyi lagi. Terus ada kalung yang udah karatan apa. Saya cuman waktu itu mikir. Itu kayak kita ya. Ya nyari bahagia, nah ini nih yang bahagia nih cowok yang ini nih, ternyata gitu juga, ini mobil ini nih, abis itu bosen,
Ya, wah kerjaan ini yang paling top nih, habis itu stres, ya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi eh, kita pikir dipenuhi keinginan itu adalah kebahagiaan, dan nggak apa-apa loh ya, kita punya keinginan itu is okay, dan kita memang pingin yang enak itu sangat wajar karena kita kan berada di Kamandatu, di mana kita memang pasti senang yang indah-indah. Kalau nggak ngapain wihara dibikin bagus gini, ya? Kenapa nggak dibikin gubuk derita aja, yang busuk, yang nggak usah pakai keindahan? We like nice things, and that's okay, nggak masalah kok. Bukan berarti jadi Buddhis itu harus rumah burung, terus pakai sendal jepitnya nggak boleh merek Swallow karena itu terlalu mewah, harus pakai yang merek biasa, terus nggak boleh pakai baju bermerek, nggak boleh pakai Mercy, ya that's not true. Nggak masalah kok kalau memang kita appreciate merek yang bukan untuk propping up your ego, cuman kalau memang kita appreciate sesuatu itu nggak masalah. Kayak misalnya Mercedes-Benz C-Class itu mewah nggak? Di Jerman itu biasa banget loh, itu mobil biasa. Itu mobil umum lah. Ya, VW misalnya, VW apa sih, saya nggak ngerti sih mobil, ada VW apa ya, Golf, terus yang itu badai pasir namanya, Sirocco. Ya, Sirocco itu kan badai pasir ya. Sirocco gitu mewah nggak? Di sana mah Volkswagen mobil rakyat, artinya itu. Jadi itu mindsetnya kita. Ya kalau kita pakai sesuatu yang bagus itu nggak soal sebenarnya. Jadi kalau kita dalam hidup itu juga mencari sesuatu itu juga kita mau happy itu nggak masalah. Yang penting kesalahan kita tuh mengandalkan dipenuhinya keinginan supaya kita happy. Ini yang jadi problem. Kalau karmanya ada tuh pasti dipenuhi, keinginan itu akan terpenuhi. Tiba-tiba ada yang ngasih kue tiaw namanya? Kue tiaw akang ya? Kue tiaw Akiau akang itu ya, yang terkenal ya. Akang ya, kue tiaw akang. Ada karmanya, datang kue tiaw akang. Apakah berarti, wah ini kue tiaw akang, ini tanha mengakibatkan duka, maka itu saya nggak akan makan kue tiaw, saya makan kodokan sandal aja. Karena saya Buddhis gitu. Apakah begitu? Nggak masalah, kita ada karmanya, mau nggak mau kita nikmatin loh. Ada karmanya istrinya baik. Ada karmanya nggak menikah, alhamdulillah. Misalnya, ya bukan alhamdulillah, ya maksudnya gratitude, merasa gratitude. Jadi nggak selalu merasa kekurangan. Ya kalau ada karmanya itu no problem. Bisa punya rumah besar, bisa bangun rumah sakit, bisa banyak uang, you can help people. No problem. Ya tapi kita salah kaprahnya cuman itu aja. Dipenuhi keinginan itu adalah kebahagiaan. Ini yang our main problem. Bisa stop nggak kita dari cara berpikir gitu? Sekarang ini bisa di stop nggak? Very difficult, karena itu momentumnya, jalannya udah triliunan kalpa. Jadi ini this force itu akan terus, dan kita sadarin dulu. Kita lihat, ini begini ya. Tadi kan kita baca di Karanamrita Sutta ya, tidak dijajah oleh indra ya. Pokoknya something like that. Tidak dijajah oleh indra. Jadi itu sangat penting. Indranya tetap ada, kita tetap menikmati, cuman kita nggak dijajah loh. Ini penting banget. Kita nggak maksa harus seperti ini atau seperti itu. Ya, I think that's really important. Nah, jadi kembali ke life skill ya, keterampilan hidup. Memang itu sesuatu yang nggak datang secara otomatis. Perlu kita kembangkan ya. Bawana itu artinya menumbuh kembangkan, to cultivate. Jadi skill kehidupan ini kita sambil jalanin kehidupan, sambil kita cultivate this skill, mengembangkan keahlian atau kefasihan atau keterampilan. Tadi kan dibilang di sini di Karanamrita Sutta, ia yang terampil dalam kebajikan ya, dibilang gitu kan.
Ia yang handal dalam kebajikan, kita kadang pakai terjemahan gitu. Nah ia harus mampu jujur, sungguh jujur, rendah hati, lemah lembut, tidak sombong. Sebenarnya ada yang dibilang ia yang tangkas dalam kebaikan, ya. Kadang disebut terampil. Karena memang kebajikan, kebaikan itu keterampilan juga, ya. Jadi memang kita perlu keterampilan itu. Maka itu Buddha mengatakan di Majjhima Nikaya, Buddha bilang, whatever is useful, by all means do it with all your heart. Apapun yang bermanfaat, lakukanlah dengan segenap hati. Artinya apapun yang bermanfaat itu apa? Apapun yang kita lakukan dengan motivasi baik itu jadi bermanfaat. Mau jadi tukang mie ayam, mau jadi tukang sapu, mau jadi akuntan, mau jadi dokter, lakukanlah dengan segenap hati untuk membawa manfaat. Jadi pengejawantahan dari kebajikan itu, dari kebaikan hati, dari metta, itu pengejawantahannya apapun yang kita lakukan. Anything. Ya, itu we do it with a lot of love. Dilakukan dengan kasih sayang yang mendalam. Ya, misalnya masak dengan kasih sayang itu nggak usah pakai micin, enak. Ya, because you know ini dimasak dengan banyak kepedulian dan kasih sayang. Bahasa Inggris, bahasa Perancis dikatakan bumbu yang paling enak itu bumbu kasih sayang, ya. Jadi dimasak dengan kasih sayang. So ini salah satu keterampilan hidup yang paling penting, ya. Dan nanti dibarengi dengan yang kita bahas hari ini, mindfulness. Oke, jadi pertama tadi di Karya Metta Sutta juga dibilang ia harus mampu jujur dan sungguh jujur, ya. Jadi tadi ya urusan kemampuan, jadilah orang yang mampu banget apapun yang kalian lakukan, ya, full dikembangin. Jadi orang yang punya growth mindset, yang benar selalu mau menumbuh kembangkan diri supaya bisa lebih bermanfaat. Jadi jangan plateauing. Kita misalnya merasa kita udah kerja, dan ini 90%, ini menurut survei, ya, di Brian Tracy juga dia mengutip di Amerika dibikin survei, 90% orang begitu awalnya nih yang mau kerja, ya, mereka berusaha banget, pas kerja berusaha banget, tapi masuk ke comfort zone, ya udah di situ, di comfort zone. Kebanyakan orang hanya about 10% yang benar mau berjuang become a better person. Dan ini kalau kita memang niatnya mau bermanfaat buat banyak orang, kita pasti punya growth mindset. Semakin kita punya kemampuan, semakin kita bisa nolongin lebih banyak orang lagi. Semakin kita geblek, semakin nggak bisa nolong orang. Ya, so it's really important kita membawa niat itu, motivasi untuk selalu berguna buat sesama. Ini penting banget. Ya, metta ini luar biasa penting. Metta itu aktif sekali. Metta itu bukannya semoga semua makhluk bahagia, ya. Karena tadi kita meditasi metta kan, ya. Objek meditasi metta apa? Apa objeknya? Cinta kasih. We think cinta kasih kan? Sebenarnya bukan. Objek meditasi dari metta adalah makhluk hidup. Other beings. Kita mikirin other beings. Ini loh. Jadi bukannya metanya memang di Visuddhimagga juga dibilang itu metta sebagai objek meditasi dari 41, the 41 objects, salah satunya memang benar. Tapi for metta to emerge, kita butuh other beings and yourself tentunya juga, ya. Nah ini luar biasa bermanfaatnya. Kalau kita hidup nggak belajar apa-apa, nggak belajar agama, nggak belajar apa, tapi hidup dengan metta, even that udah luar biasa bergunanya dan luar biasa happy-nya hidup kita. Dijamin itu kita happy banget. Kita mikirin others, ya, mikirin orang lain.
you're such a happy person. Karena happy-nya tuh ada energinya, ada wirianya, ada kreativitasnya, dan ada semangatnya yang menular, dan selalu berniat baik. Ini orang lain itu terasa loh, kalau kita selalu punya niat baik, kita nggak usah banyak omong pun, orang lain terasa kita pingin do something beneficial untuk orang lain. Komunikasi pun kita pun juga ikut berubah loh. Kalau kita ada niat yang baik ya, dan bahkan itu satu-satunya cara membuat suatu interaksi itu efektif, itu dengan cara kita mikirin orang lain itu kira-kira saya bisa bantu apa. Ya, jadi ini pertanyaan yang kita selalu harus bawa, what can I do to help? Ya, what can I do to help? Apa yang saya bisa lakukan untuk membantu orang lain? Ini is so important. Jadi kita udah nggak komplain lagi, nggak mengeluh lagi. Kalau ruangannya panas, kita bilang daripada kita ngeluh, kok panas ya? Ya udah, what can I do to help? Ya udah, mungkin AC-nya didinginin, kalau kipas angin dinyalain, mungkin beli es di tukang es krim Medan, bagi-bagi apa gimana. I don't know. Pokoknya pertanyaannya selalu what can I do to help? Yang paling dapat manfaat siapa, by the way? Kita loh, karena itu menggali, bringing out the best in yourself. Kita nih sebagai manusia tuh punya potensi itu yang luar biasa loh. Ya, Pudgala kan artinya great potential. Human itu salah satu epithetnya great potential. Jadi di sini kalau kita merasa down, kita merasa kita nggak berkuasa, kita merasa kita nggak berdaya ya, merasa hopeless ya. Kadang saya juga merasa down kok ya. Of course. Kecewa, down, capek, of course, itu part of being human. Tapi ternyata kalau pagi-pagi misalnya malas banget meditasi ya, kita bangun badannya pegel banget. Ternyata itu hanya rasa pegel dengan rasa malesnya atau rasa nggak enaknya, ini beda loh. Bisa dipisahin loh. Jadi kalau kita tahu, oh ini rasa pegel, hanya rasa pegel ternyata. No big deal. Dan kalau ada this love in your heart, yang peduli ke yang lain, rasa pegel apa? Nggak digubris. Ya ada rasa pegelnya, tapi itu nggak akan bogging you down, weighing you down ya, nggak akan membebani kita. Rasa pegel itu. Karena ada niat ini loh, semangat ini. Dan kalau ada niat baik ini, you are in the flow. Ya ini ikigai ya namanya ya. Is it Japanese-nya ikigai kan? Kalau orang yang in the flow itu hidupnya juga lebih panjang. Badannya lebih sehat. Prananya ngalirnya lebih bagus. Nggak usah dipijet, nggak usah ke tukang pijet. Nggak usah, akupunktur ya boleh, akupressure. Cuman itu otomatis sih kebuka, channelsnya pada kebuka. Ya. Dan kita bisa rasain, your breath juga jadi smooth ya. Nggak erratic, jantungnya juga jadi tenang. Tapi, meditasi itu indikasi dari semerti ya, dari sati, itu bukan ketenangan, itu bukan indikatornya ya. Tenang, happy itu bukan indikator dari successful meditation. Karena you can have a very successful meditation sambil merasakan energi kemarahan yang sangat besar. Atau energi kekesalan atau kekecewaan, itu bisa tetap meditasi nggak? Kita biasanya alasan, lagi nggak enak badan, lagi kesel, lagi kecewa, udah nggak usah meditasi. Tapi sebenarnya bisa tetap dirasain rasa keselnya itu. Bring awareness. Jadi intisari meditasi itu awareness sebenarnya. Yang di sini dibilang kesadaran, tapi sebenarnya kalau kita strictly speaking dari KBBI, kesadaran itu artinya kita misalnya saya sadar saya salah. Nah itu kesadaran. Jadi kata kesadaran it's not di KBBI nggak ada yang mewakili kata semerti itu atau sati yang presence itu sebenarnya not exactly kesadaran. Cuman sekarang mungkin udah digunakan secara luas ya, hidup berkesadaran. So it's okay kalau mau pakai kata itu as long as kita tahu artinya itu bringing awareness, sepenuhnya hadir dengan apapun yang kita ada, kita hadir di situ. Jadi artinya gini loh. Saya pengen nanya ya, kalau ada orang
misalnya kita lihat orang menderita, biasanya kita ngapain? Kita berani hadir nggak? Biasanya kita ngapain? Biasanya melarikan diri loh. Di mall, lihat orang di kursi roda, kalau nggak orang cacat, kita biasanya ngapain? You look away. Karena apa? Kita merasa uncomfortable dengan penderitaan dan kita itu karena nggak mau menderita. Kita kebanyakan tuh pinginnya melarikan diri. Maka itu kalau kita menderita, kita ngapain? Melarikan dirinya gimana? Makan-makan, TV, Facebook, melarikan diri ke pelukan cowok, melarikan diri ke musik, so many distractions. Zaman sekarang tuh ciri dari Kali Yuga itu an explosion of distractions. Suatu ledakan yang luar biasa, pikiran kita berkelana ke objek meditasi ke objek gangguan yang begitu banyak. Yang bisa jadi objek meditasi by the way, ya. Tapi the distraction is crazy zaman sekarang. Maka itu zaman sekarang ini banyak sekali waktu tuh habis untuk distractions kayak gini. Ya, jujur ya, misalnya buka HP gitu ya. Saya baru tahu di HP ini pre-install TikTok. Bukan saya yang install. Ada, saya nggak pernah buka. Sampai sekarang pun saya nggak buka. Tapi ada TikTok. Ya, orang buka TikTok berapa jam ya? Kan mau nonton sebentar kan, mau nonton 1, 2, 3 ya gitu ya. Terus akhirnya, terus 1 jam, terus 2 jam. Ya kan? Ya, it's incredible. Waktu kita habis, finished untuk yang gitu-gitu. Untuk hal-hal yang, well mungkin kalau kamu capek banget, terus I understand gitu ya. Kalau capek banget, terus nonton TV itu bisa bikin relax juga sih. Cuman ya kalau nonton TV-nya lihat Hitler, lihat perang apa mungkin nggak juga. Tapi maybe kalau 10-15 menit gitu kamu bisa calm down. Ya, tapi sebenarnya ada alternatif lain-lain juga. Ya, many other alternatives. Jadi tadi ya kita ini perlu ini kalau di Karanamata Sutta ya, ia harus mampu jujur, sungguh jujur ya, jujur dan sungguh jujur. Ini it's really kita hadir dengan apapun yang kita alami ini butuh kejujuran yang luar biasa. Dan sering itu uncomfortable, nggak nyaman. Kadang menghadapi kemarahan kita yang sangat besar nggak nyaman dan kita pingin sembunyiin kadang-kadang. Atau sering ya. So jadi intinya kita nggak usah malu, nggak usah merasa disconnected atau kalau kita merasa dulu kita spiritual terus sekarang kita kehilangan spiritualitas ya, don't worry ya. Saya rasa kita semua mengalami kadang-kadang disconnected dengan spiritualitas kita. Jadi jangan merasa malu atau down atau gimana ya. Hidup itu pasti semua naik turun kok ya. Jadi itu pengalaman kita semua sama-sama. Kita semua senasib. Kita perlu kejujuran total, ketulusan total ya. Kalau bahasa Inggrisnya brutal honesty, kejujuran yang brutal. Ya, maksudnya benar-benar jujur dengan apapun yang kita alami dan itu kita akhirnya bisa menembus persona topeng-topeng yang kita udah pakai bertahun-tahun tuh tembusnya, pecahnya tuh lewat sati dan kejujuran total itu. Karena kita nih coping mechanism kita itu sering kita pakai topeng supaya kelihatan kuat, supaya kelihatan keren. We pretend everything's okay. Dan kita semakin tua kita semakin jago banget untuk actingnya. Dan kita semakin jago bersembunyi dan kita apalagi membandingkan diri ya, mana mengukur dengan orang lain di misalnya di social media gitu ya. Cewek lebih, kalau yang lain lebih cantik, lebih sukses, lebih apa padahal pakai filter ya. Dan kadang-kadang kan ditangkap polisi ada orang yang misalnya istilahnya apa sih ya? Influenza ya istilahnya ya. Influencer, bukan influenza ya. Ya, no just kidding. Ya, influencer gitu ya. Ditangkap polisi ternyata wajahnya beda banget kan.
Ya ternyata wajahnya nggak tirus, ininya hidungnya nggak mancung karena pakai filter-filter. Saya rasa kita nggak usah ikut-ikutan yang kayak gitu. Biarin orang lain aja kalau mau pakai filter, mau bandingin diri. Udah, kita yang penting kita jujur aja. Kalau kakak saya dia bilang, oh pakai filternya jangan terlalu kentara, dikit aja biar lebih cantik, biar natural. Nah itu kalau menurut kakak saya begitu ya. Tapi dilihat memang beda juga sih. Mau pakai yang natural filter pun juga beda. Udah, it's okay. Paling enak itu kita comfortable dengan dalam tanda kutub diri kita sendiri. By the way itu no such thing ya. Nantinya itu no such thing di mana kita bilang I am who I am, itu nggak ada. Ya kalaupun misalnya Eckhart Tolle apa ada orang ngomong gitu tuh ada konotasinya, itu artinya bukannya saya sebagai Atta, itu nggak ada, Atma gitu tuh nggak ada. Ya tapi kita nih salah satu ciri dari Sati, dan ini juga yang barusan ulang tahun ke-70 itu yang dari Australia siapa? Ajahn Brahm ya. Ajahn Brahm itu pun kayak Bante Analayo tuh respectnya bukan main loh sama Ajahn Brahm. Karena Ajahn Brahm itu walaupun dia lelucon apa, he's a very advanced practitioner. Luar biasa advance-nya, dan dia ajarannya sebenarnya ke arah Advaya, non-duality. Ini yang diajarin di Borobudur juga. Dan dia luar biasa sekali sih. Dia so accomplished. Cuman seperti kita lihat ya, Bante-Bante yang udah level gitu tuh mereka biasa banget. Kayak Mingyur Rinpoche itu kayak biasa banget. Ya, atau kayak Dilgo Dzongzar yang Khyentse Rinpoche ya, itu juga extraordinary master. Ngomongnya sambil lelucon, terus kadang ngomong yang kontroversial, cuman wah, he's so accomplished. Accomplishment-nya apa ya, spiritualnya itu udah, bagi saya sih mereka enlightened beings ya, kayak Ajahn Brahm, kayak DJ KR, terus kayak saya tadinya kira DJ KR tuh disc jockey DJ kan ya, ternyata tuh Dzongzar Yamyang Khyentse Rinpoche ya. Dan dia mau mengadakan acara nanti pakai DJ, pakai rave music katanya. Saya nggak tahu rave itu apa. Ternyata tuh musik yang kenceng gitu ya, rave ya. Ya itu Rinpoche mau pakai acara seperti itu. Ini upaya kausalianya luar biasa loh. Kita nggak bisa passing judgments dengan orang yang accomplished seperti itu. So anyway, Ajahn Brahm itu dia ada satu buku judulnya Kindfulness. Ya, bukan mindfulness, bukan kindness, tapi kindfulness. Dan itu Ajahn Brahm sangat menekankan bahwa just mindfulness is not enough. You need kindness, you need metta dibarengi dengan sati. Jadi kalau kita mau, udah yang penting saya sati aja. No way. Ya, no way. Kita justru perlu metta itu. Dan sebenarnya definisi dari karuna ini menarik juga. Itu artinya hadir dengan penderitaan itu sendiri. Berani hadir loh. Dan kita perlu a lot of courage and honesty untuk bisa hadir dengan apa yang kita ngalami ini. Kan sering gak enak yang kita ngalamin. Dan kita coping mechanism-nya, you shove it aside. Kita sembunyiin, kita ngobrol sama teman, kita pokoknya rame-rame, ada yang macam-macam coping mechanism-nya. Saya kenal satu orang di Amerika, dia harus TV itu harus selalu nyala. Kalau enggak kesepian banget dia, bisa ketakutan dan bisa stres banget, maka itu nyala biar rame deh pokoknya. Ya, biar kesannya suasananya rame. Okay, that's one way to coping mechanism, satu cara, cuman itu nggak efektif juga. Bukan hanya kalau listriknya mati gimana, ya TV-nya nggak bisa nyala, stres. Tapi sebenarnya itu nggak solving the problem, karena itu hanya menutup-nutupi aja. Ini sama kayak pinjol. Ya, gali lubang, nutup lubang, ngambil pinjol yang lain. Jadi satu story ditutup dengan satu story lagi. Prapanca ditutup dengan prapanca lagi, ya. So di sini justru maka itu di Buddha Dharma nih uniknya luar biasa ya. Itu kan banyak orang datang ke meditasi
Itu supaya depresinya hilang, supaya kemarahannya hilang, ya, supaya hidupnya bisa lebih tenang, ya kan, gitu ya. Ya kita dan mungkin di antara kita juga banyak kan belajar meditasi supaya kita lebih tenang. Dan kadang-kadang to the horror of the students, kita justru diajarin lu ngadepin, lu justru rasain kemarahan kamu, kamu justru rasain depresi kamu, nangis deh. Tapi itu extraordinary banget loh. Itu approach yang luar biasa sekali dan jujur banget dan sangat therapeutic. Very, very therapeutic. Dan itu meditasi itu memberi emotional release. Jadi kalau kita bilang zaman sekarang healing gitu ya. Pakai istilah healing kan ya. Ke puncak 7 jam gitu healing ya. Ya kena macet healing. Ternyata motor semua dan ini. Ya zaman sekarang apa-apa healing. Lucu ya. Zaman sekarang anak milenial istilah gitu ya. Makan-makan juga healing gitu. Tapi that's not really healing. Yang benar-benar healing dan memberi release ya. Itu kalau kita bisa hadir ya, sati hadir dengan apapun yang kita alami itu. Mau nggak enak pun it's okay. Maka itu di sini ya, bagusnya kalau kita bersama kayak gini, kita bisa saling mengisi atau saling menguatkan dengan arti kata we accept each other and you accept yourself, maka itu you can accept other people. Jadi yang Ajahn Brahm katakan mindfulness itu dibarengi dengan kindness, artinya kita kind dengan diri kita loh. Jadi nggak apa-apa, nggak usah freaking out. Freak out itu kan artinya orang aneh, orang gila, orang sinting ya. Freak out ini keluar orang gilanya. Ya, freak out. It's a funny term. Jadi kalau ada kemarahan apa? Nggak ada yang mati kok karena ya ada sih yang marah mati ada ya serangan jantung ya. Tapi kalau kita meditasi merasakan sepenuhnya itu bukan berarti kita tambah sakit tambah apa, enggak loh. Tapi memang perlu keberanian dan kebaikan at the same time dan nangis udah nggak apa-apa. It's okay. Nggak harus pretend to be strong. Saya capek pretend to be strong terus capek bener. Justru vulnerability itu it's a real strength. Vulnerability artinya berani, jujur, apa adanya dan berani. Vulnerable apa sih ya? Rapuh ya? Istilahnya rapuh bukan sih? Kita berani rapuh. Ya, dan itu nggak bikin kita hancur. Malah aneh kalau kita itu terlalu sok kuat ya, itu malah bisa jadi monster. Di luarnya kayaknya kuat banget. Banyak banget kan orang di politik yang di luarnya kayaknya kuat banget. Tapi itu tamengnya begitu tebelnya, topengnya begitu tebel sampai dehumanizing. Udah bukan lawan dari memanusiakan. Tapi membiadabkan sebenarnya. Ya. Karena kita sebagai manusia itu punya kapasitas, ini bahasa Inggrisnya ini menarik loh. Humanity, humane, ini asal katanya sama. Human, manusia kan, dari kata humane itu artinya apa? Kind, peduli, soft. Humanity artinya apa? Kemanusiaan, cuman juga artinya humane kalau dibikin noun itu humanity. Jadi kalau dibilang di YouTube suka ada video, I have regained my faith in humanity. Mengembalikan sada pada kemanusiaan itu artinya sebenarnya bukannya umat manusia itu juga, tapi lebih ke sifat kemanusiaannya kita ini loh, yang kita semua ada. Jadi kita sebagai manusia ini punya kapasitas. Kita nih kuat banget loh sebagai manusia tuh, kita punya kapasitas untuk bisa sepenuhnya ngalamin apa yang kita ngalamin. Tanpa harus bersembunyi, tanpa harus melarikan diri, tanpa harus nyari excuse dan segala macam. Karena memang lebih gampang tuh kita kabur aja. Kita kabur, kita denial.
Denial itu apa? Penolakan. Ini loh yang bikin masalah dalam hidup tuh sering banget tuh penolakan sebenarnya. Bahasa Jerman kan ada peribahasa. Kalau kita udah mengakui kita punya masalah, setengah dari masalahnya udah selesai. Penolakan ini justru biang keroknya nih. Dan kita jadi manusia tuh luar biasa. Ininya apa? Tantangan kita tuh luar biasa. Kita tuh jauh dari kesempurnaan. Jauh dari sempurna. Sempurna maksudnya kayak dewa, kayak apa ya? Kayak red carpet itu kan kayaknya orang harus tampil sempurna banget. Itu kepura-puraannya luar biasa sekali kan. Kecuali kayak Jim Carrey, akhirnya dia ngerti bahwa Jim Carrey ini menarik banget loh. Dia something happened to him, dia bisa jadi sharp banget, bisa lihat persona yang dia bikin, image yang dia build apa bahwa itu semuanya kepalsuan. Katanya filmnya itu yang membuat dia berpikir itu The Truman Show. Pernah ada yang nonton nggak film dulu itu? Karena dia hidup dalam biosphere dan dia nggak sadar. Dia hidup dalam dunia yang dunia buatan. Sebenarnya kita semua itu sama, kayak gitu juga. It's so interesting, that movie itu menarik banget dan akhirnya dia mokshanya, liberationnya pas dia ketemu nih pintu keluarnya. Dan dia yang lain-lain apa dia semua leave behind dan dia lewat pintu itu simbol dari enlightenment dia. Sebenarnya kalau di film itu ya, kalau menurut saya. Jadi jangan seperti The Joker. The Joker itu dia jadi apa ya, topengnya dia udah begitu mengerasnya sampai hatinya membatu. Ya, padahal awalnya dia kan sebenarnya orang baik banget. Ya, jadi orang baik ini kadang kalau salah arah nih bisa jadi penjahat segala macam. Maka itu kita justru dengan vulnerability kita ini kesempatan to crack your heart open. To crack your heart open. Kesempatan jangan hati yang membatu, tapi malah hati yang membatu ini bisa crack open, bisa pecah. Ini kan kayak Ernest Hemingway, dia penulis terkenal dan dia jurnalis yang sangat terkenal. Dia bilang manfaat dari a broken heart, dia bilang a broken heart itu ada manfaatnya because it is through the cracks of a broken heart that finally the light can shine through. Jadi kadang kita patah hati ini, broken hearted ya, bukan patah hati karena ditinggal pacar apa istri, one of the things, tapi selain itu kita broken hearted itu hati kita bisa crack open dan kita kemanusiaan itu bisa keluar, sifat-sifat kemanusiaan benar-benar bisa keluar dari situ. Jadi kita semua ini sebenarnya ini ada satu judul dari Dzongzar yang Khyentse Rinpoche ya, ada judulnya tuh We Are Not Broken. Ya, karena ada yang bilang samsara itu a broken realm, memang benar. Samsara itu broken, maka itu Buddha bilang anta jalan buntu. Samsara itu jalan buntu. Artinya kalau kita strategi kita nyari dengan cara yang sama, dipenuhi keinginan, nyari istri baru, suami baru yang lebih kaya, kita kan imajinasinya macam-macam tuh. Oh, andainya begini, andainya begitu. Zaman dulu ada lagunya itu. Andai aku bisa beli mie ayam, andai ada kan lagu itu ya. Andai bisa jadi orang kaya apa. Such a nonsensical song, tapi terkenal banget. Karena itu merefleksikan, mencerminkan jalan pikiran dari kebanyakan manusia. Ya termasuk kita, termasuk saya. Ya kita masih berandai-andai. Andainya nih nanti gini. Andainya dapat begini. We live in a different time zone. Kita karena nggak berani menghadapi yang sekarang, kita berfantasi. Ya, ini a misuse of visualization, teknik dalam Buddha Dharma. Itu visualisasi untuk daydreaming, ya, daydreaming. Karena mungkin enak ya kali ya daydreaming ya. Ya, maka itu YouTube laku gitu karena bisa buat daydreaming. Ya, maka itu tokoh-tokoh yang kayak saya nggak ngikutin sama sekali sih, cuman zaman dulu tuh ada namanya siapa ya? Namanya itu kayak orang Jawa ya. Kadarsi atau apa ya? Kadarsi.
Kadarsian ya. Kadarsian ya, dulu ada yang namanya Kadarsian. Eh, Artis ya Kadarsian. Kadarsian itu di Amerika yang saya nggak tahu masih ada nggak sih sekarang? Ya, bukan kasian. Pokoknya saya ingatnya kasian, Kadarsian apa? Kadarsian itu kenapa begitu laku sampai followersnya puluhan juta orang ya? Kenapa coba? Karena orang daydreaming, wah saya jadi dia, beli tas ini jadi, it's just an escape. Meditasi itu bukan escape. Kadang-kadang kita lihat iklan zaman dulu di apa, a getaway, dibilang this is the perfect getaway. Bali is the perfect getaway. Getaway from what? Bukan getaway, justru you stay right here. Kalau meditasi, kita justru hadir di sini. No getaway. Kamu getaway nanti mesti balik lagi. Ya, mungkin sementara nggak apa-apa sih getaway. As long as kita aware, tapi dalam Buddha Dharma approach-nya bukan getting away atau escaping. Meditasi itu bukan escape. Maka itu orang bercerai, terus bangkrut, terus belajar meditasi, biasanya nggak awet. Karena apa? Karena biasanya itu pelarian. Ya nggak apa-apa. Siapa tahu memang dapat sesuatu, why not? Cuman kebanyakan kalau begitu sementara, abis itu balik lagi. Nah kita dalam Buddha Dharma, kita benar-benar belajar to stay. Ya ini kata kuncinya is to stay. To stay right here. Dengan apapun yang kita ngalami, seberapapun gak enaknya kayak apa. Stay right there. Gak apa-apa. Ini mantranya, it's okay. Ya, mantranya, it's okay. Mantra itu artinya apa? Man itu mind, tra itu to discipline. Mendisiplinkan cita. Pakai mantra upaya kausal ya, why not? Ya, gak apa-apa. Jadi, kenapa orang kalau baca mantra diulang-ulang kenapa bisa tenang? Of course. Karena itu centering, salah satu teknik untuk centering. Ya. Itu salah satu bentuk dari doa itu centering, itu pakai misalnya Hail Mary atau misalnya La ilaha illallah. It works the same way. Di Sufism juga ada ya. Di Buddha Dharma juga ada kan, Amitofo gitu misalnya. Cuman ini mengandung beda lagi karena ada sadanya di situ dan kita mengandung kebajikan. Jadi kita baca Amitofo, kita ingat kualitas-kualitas dari misalnya Amitabha atau Namo Kuan Im Busa ya, kita ingat Kuan Yin ini kualitas baiknya seperti apa. Jadi kita sebenarnya in a way kayak mengidentifikasi diri dengan kualitas kebajikan itu. Very nice. Ya, sebenarnya mantra yang lain yang nggak terlalu efektif misalnya waktu itu Rinpoche bilang ya, bukan Om Mani Padme Hum, Om Mani Come to Me ya kalau nggak salah ya. Oh money come to me, oh money come to me, oh money come to me ya. Ini afirmasi itu bahaya loh ya. Afirmasi sebenarnya yang mirip itu bahasa Sanskertanya atau bahasa Palinya patidana, pranidana. Bahasa Sanskerta ini di Borobudur 79 panel yang terakhir di atas itu pranidana. Tentang pranidana itu bikin tekad. Tapi tekadnya beda dengan afirmasi. Kalau afirmasi itu biasanya dasarnya keterikatan, kemelekatan dasarnya ya. Kalau pranidana dasarnya itu is different. Dasarnya itu karena dasarnya bodhicitta, welas asih, care for others, dan juga at the same time ngerti yang namanya ngerti anatta dan ngerti sunyata. Jadi yang sempat melejit di kalangan Buddhis itu afirmasi itu misalnya karyanya Rhonda Byrne, namanya apa dulu ya? The Secret. Ya, saya dikasih DVD-nya. Terus dibukanya, pas dibuka apa? The Secret. Ngomongnya gitu. Ya. Perlu udah disebar jutaan miliaran kopi. The Secret. Kenapa The Secret? Dan itu saya setel, saya ingat 7 menit. Saya setel 7 menit, saya matiin. Ya, karena itu menyesatkannya luar biasa. Ya itu penipuan, scam juga itu. Ternyata itu scam, dia terbukti ya. Jadi yang bilang dia imajinasi, afirmasi, saya dapat rumah, terus dia bayangin rumah, tiba-tiba dapat rumah yang dia inginkan itu. Ternyata itu bohong. Ya itu
strategi buat cuan yang luar biasa sih. Kan buktinya laku bukunya, sama DVD-nya laku. Cuman kita mesti kritis nih, ya. Jangan percaya dengan hanya karena banyak orang melakukannya, jangan kita asal ikut-ikutan. So anyway, sorry, kita sampai jam berapa ya? Ini jam 11 ya. Berarti masih sekitar 2,5 jam lagi ya? Ya. Oke. Saya cuman pingin share sedikit tentang ini skill yang kalau kita kembangin ya, mindfulness ini atau sati, hadir, ini manfaatnya banyak banget. Ya, jadi kalau kita ikut kursus bahasa Inggris, ikut kursus bahasa Mandarin, very good. Tapi ini lebih-lebih lagi loh. Ya. Karena it makes your mind so clear. Kita bisa lihat lebih clear, bisa membuat keputusan juga lebih jernih, gak dipengaruhi sejarah, gak dipengaruhi pengkondisian, gak dipengaruhi trauma. Kalaupun trauma muncul, kita tahu ini trauma. Ya, jadi efek dari kita belajar hadir ini, sati, dan ini semua kita bisa latih dan bisa dilatih ke level yang sangat refined, very very advanced level. Itu kalau itu butuh meditasi yang 6 bulan retreat ya, 1, 2, 3 tahun gitu, itu untuk di refine banget. Untuk sampai ke samatha you need that kind of commitment. Tapi buat kita ini bahkan level yang ketiga apa keempat pun itu udah luar biasa banget. Dan kita yang punya very active lifestyle, kita ini janji dari one of my teachers, Alan Wallace, dia juga udah achieve samatha, I believe that. Dia bilang kita kalau punya committed with an active lifestyle, walaupun nggak mencapai misalnya samatha, kita bisa mencapai level yang misalnya sampai yang ke level keempat, bukannya jhana keempat bukan ya, tapi di samatha nih kalau ada 10 stages, ini stage keempat, which is very refined. Dengan kita setiap hari latih dan kita memiliki juga lifestyle yang mendukung. Ya, ini penting sekali loh, kita punya lifestyle yang mendukung our spiritual practice. Maka itu Buddha bilang sila, samadhi, panya ya. Silanya ini basically hiri dan otapa, basically dua itu dengan sendirinya dengan bukan takut dan malu, itu mistranslation kalau kita lihat arti kata dari hiri dan otapa. Hiri itu artinya sebenarnya punya standar etika, standar diri ya. Itu hiri atau hri. Jadi kita tuh bukannya nggak mencuri karena kita takut dikeplak, apa takut dengan apa, bukan takut sih, apa takut dengan karma ya, it's not exactly takut, karena takut itu melumpuhkan. Tapi ini kita aware banget, kita punya standar, karena kita punya standar itu kita lihat barang 100.000 ada yang jatuhin, kita nggak ambil buat kita. Tapi kita tahu ini milik orang dan kita, you just can't do it karena kita punya standar moralitas itu, punya standar etika. Nah kalau yang namanya otapa ini, atau patrapya, otapa ini artinya kadang disebut consideration. Jadi kita justru nggak melakukan tindakan yang negatif, yang nggak bajik, karena kita think of others. Karena kita mikirin orang lain. Maka itu kalau kita, hati kita, meta kita kuat, mungkin nggak 5 sila itu kita lakukan? Mungkin nggak kita bunuh orang? Mungkin nggak kita mencuri barang orang? Mungkin nggak kita melakukan hidup yang tidak hidup kita pasti hidupnya yang susila. Susila artinya menjaga sila. Jadi memang sering dikatakan itu hubungannya ke seksual segala macam. But it's not just that. Sebenarnya nggak dijajah oleh keinginan yang nggak hanyut dalam keinginan ya. Terus tidak berbohong ya. Being honest, especially to yourself. Being very honest to ourselves, ini penting banget. Ya, kita karena kadang saking jaimnya ya, saking pingin menjaga image kita, itu kita berpura-puranya luar biasa banget. Jadi kita mesti benar-benar melepas
nggak usah kayak malu apa gimana. Malu itu sebenarnya lawan dari kesombongan. Justru kita nggak pingin nunjukin orang kekurangan kita, itu kan arti malu kan itu sebenarnya. Justru nggak apa-apa, kita nih mesti benar-benar apa adanya banget ya. Ini baru healing itu bisa terjadi kalau kita udah ini kalau dari Carl Gustav Jung itu juga dia sangat spiritual sebenarnya. Dia mengatakan bring the unconscious to the light of consciousness. Membuat yang unconscious dibikin conscious. Yang nggak sadar di dalam istilah baratnya di alam tidak sadar gitu ya, di alam bawah sadar. Tapi sebenarnya ini trauma-trauma yang belief system yang udah lodged deep in our belief system, yang udah mendarah daging, yang jadi coping mechanism, yang bahkan kita nggak sadari ini dibikin sadar. Intinya di situ kan. Jadi kita dengan kita belajar mindfulness ini ya, pertama misalnya badan kita nih pasti lebih sehat. Karena penolakan ini bikin kanker juga loh. Penolakan, marah, dan gak terima apa itu badan jadi tegang. Badan jadi tegang, hormonnya gak balance, asemnya meningkat ya karena mahnya kambuh karena darahnya yang ke stomach kurang. Ini udah bisa dibilang kayak insting atau ada di DNA kita sejak zaman nenek moyang kita masih dikejar beruang dan dikejar macan, dan kalau takut itu kita langsung kabur, fight or flight, berantem atau kabur, darahnya dialirin ke your limbs untuk kabur atau fight atau flight ya. Kabur atau fight atau freeze ya, itu tiga F itu. Jadi kita masih ada tilasan-tilasan sejak adanya manusia sebenarnya, peradaban manusia. Jadi maka itu kayak respons yang otomatis banget. Dan ini yang kortisolnya naik dan ini badannya jadi nggak sehat. Ya, jadi orang Peru itu memang benar, mereka mengatakan kanker itu air mata yang mengeras di badan. Memang benar juga sih. Ya, jadi kalau kita ada hal-hal yang unresolved, ada emosi-emosi dan ada hal-hal yang belum diselesaikan dan digantung aja, ini nggak sehat loh sebenarnya. Termasuk relationship dengan suami, dengan istri yang atau dengan mertua atau apa yang sebenarnya nggak enak, cuman digantung aja terus gitu. Ya udah, yang penting kita tetap menikah, cuman I hate him but I love him, love and hate relationship, cuman ini nggak di-resolve. Jadi ini nggak sehat sama sekali, ini bikin penyakit ini kayak gini. Atau ada sesuatu yang kita nggak terima terus kita pendam terus gitu, dendam terus misalnya ya, dendam, marah terus, ini juga very bad for health. Nah lewat kita belajar meditasi, belajar mindfulness, ini nih di-release nanti. Ya apapun yang kita nggak maafin orang, itu juga penyakit juga loh sebenarnya. Penyakit mental dan penyakit fisik. Kalau ada hal yang, dan dalam hidup kan kita, kadang istilahnya nih lucu, utang karma ya. Istilahnya utang karma. Sebenarnya it's not really utang, tapi atau orang kadang bilang janji jiwa atau istilahnya macam-macam. Kayak kakak saya kan anaknya yang satu autistic, quite badly autistic, dan ini it's like a janji jiwa dari universe. You know, it's actually quite a good term. Jadi itu bisa lebih menerima. Karena memang kakak saya dia Muslim, dia Sufis, dan dia percaya ini dari universe, memang dia harus ngurus anak ini. Seberapa susahnya memang ini pelajaran buat dia, buat si anak ini ada janji dari, it's a very nice way to put it, basically karma kan, basically. Tapi kalau kita ini ada emotional turmoil, ada kayak masalah-masalah emosional yang nggak diselesaikan, ini nanti bisa jadi penyakit, ya, psychosomatic. Psiko, mind, soma, badan. Psychosomatic ya. Dan ini ternyata ada linknya. Jantung kita tuh nerve endingsnya banyak banget ternyata. Dan ini ada link langsung ke otak loh. Ya. Dan gut, perut itu juga bentuknya kayak otak kan. Usus kita itu juga nerve-nya paling banyak. Dibilang second brain. Ya kayak nerves-nya kayak otak banyak banget.
Maka itu orang kadang kalau transplantasi jantung itu bisa jadi a very different person after that. Jadi di jantung itu ada memory-nya. It's very interesting. Dari orang sebelumnya, dari donornya, memory-nya ada di jantung. Di transplant ke orang ini bisa jadi a very different person. So, ini hanya ingin membuktikan psikosomatik itu memang benar. Ya, jadi jangan anggap enteng, jangan anggap biarin aja stres itu udah biasa. Sebenarnya pressure itu biasa, stress itu optional. Banyak dari kita tuh stress, under pressure tuh stress. Stress itu yang bikin persoalan, bisa bikin bikin apa segala macam. Jadi dengan kita mindful, masih ada tekanan nggak? Tekanan kerjaan, tekanan istri yang wah gitu ya. Misalnya ada nggak? Tetap ada, cuman you're different. Bukannya cuek nggak peduli. Mungkin kelihatannya kayak cuek, cuman bukan cuek sih. Tapi bukannya nggak digubris, tapi nggak bereaksi. Ya, jadi mau ada yang ngomel-ngomel apa, kita bisa tetap, bukan diplomatik juga loh ya, bukan diplomatik, bukan diplomasi. Cuman bisa sepenuhnya semeleh. You can totally accept orang lain kayak apa, dan itu karena apa? Kita accept diri kita apa adanya. Maka itu kita bisa accept orang lain. Ya, ini karakteristik dari salah satu karakteristik dari hadir dari mindfulness ini, itu kita accepting, ini penting sekali. Accepting apa? Accepting everything. Accepting tolong diingat bukan berarti nerimo terus ya wis mboten nopo-nopo. Ya, nerima aja terus nggak ngapa-ngapain, enggak. Mindfulness itu very active. It's active non-resistance. Saya pakai istilah dari Om Salim, my teacher. Om bilang itu non-resistance yang sifatnya aktif. Karena ada teman saya bilang, kita harus worry dong about the future. What are you saying? Mana mungkin kita nggak mengkhawatirkan masa depan? Kalau nggak khawatir tentang masa depan, gimana nanti masa depan? Bisa nggak kita planning tentang masa depan tanpa khawatir? Yes, bisa dong. Kita fleksibel dan kita tenang aja. Ya udah, kondisinya gini, kita bisa apa? Jadi bukan berarti udah pasrah, bukan itu. Ya, acceptance itu sepenuhnya terbuka terhadap many possibilities. Kalau kita dari awal udah ngotot, possibilitiesnya kan jadi sedikit. Ini loh, jadi salah satu keunikan dari kita belajar sati itu juga karena ini terbuka, kita lihat banyak kemungkinan. Dan bisa ada aspirasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Dan di tengah-tengah ketenangan, why not? Right? Jadi acceptance. Kedua, allowing, ya. Jadi kita bisa mengizinkan orang lain itu beda, mengizinkan bahwa it's not perfect, ya. Kita nggak harus fight dengan dunia. Ini yang bikin kita capek. Kalau kita fight. Dan juga fight dengan diri kita sendiri. I hate myself. I hate this. Saya benci diri saya. Kok saya begini? Ini saya di kantor, pegawai saya yang lagi kanker. Bukan kanker, dia komplikasi sebenarnya. Komplikasinya, istrinya kanker udah meninggal. Terus dia sekarang komplikasi dia diabetik udah 26 tahun kira-kira dia diabetik. Tapi sekarang lari kemana-mana penyakitnya. Jadi bukan penyakit ya, kondisi ya. Sebenarnya kondisi. Jantungnya mulai melemah, jantungnya juga udah diastolik, masalah namanya apa ya, DD, saya ingatnya DD karena kerjaan saya itu due diligence, itu DD, due diligence, tapi ini DD-nya beda, diastolic dysfunction, jantungnya udah bengkak, jantung dia udah bengkak, tekanan darahnya udah tinggi banget, pakai obat pun masih tinggi, terus dia sekarang yang kambuh itu perutnya, mahnya yang kambuh. Dan ini serius sekali sih kalau misalnya nggak diidentifikasi, dan dia kesel sekali dengan diri dia sendiri. Does it help nggak? Nah, karena dia Muslim, of course saya nggak bisa bilang udah belajar meditasi gitu kan, saya paling kalau lagi omong-omong paling bilangnya berserah ke Allah, terus memang ini sunatullah ya. You know sunatullah? Sunatullah itu artinya hukum alam.
Ya, jadi pakai istilah Muslim juga. Ya, amal ma'ruf nahi mungkar yang penting. Ya, amal ma'ruf artinya beramal, nahi mungkar menghindari hal-hal yang negatif. Ya, jadi ini nanti jadi ustadz ya. Oke, biji putih. Nggak, tapi kembali ke yang tadi ya, psychosomatic. Jadi kalau kita bisa belajar mindful, kita juga lebih bisa ngerasain badan. Ya, karena kita sering nggak dirasain. Maka itu tiba-tiba ke dokter, tiba-tiba udah stadium 4. No way tiba-tiba stadium 4. Nggak mungkin. Sebenarnya kalau kita mindful ya, something off di badan kita udah terasa loh. Kita udah tahu di sini pegel apa, ini tekanan darah lagi naik, kalau nggak lagi ada trigliserida apa, you know it. Karena apa, otomatis. Jadi dengan badan lebih relax, hormonnya lebih balance, prananya juga flow-nya lebih bagus, yang nyangkut-nyangkut di cakra-cakranya bisa mulai kebuka. Jadi efek buat kesehatan luar biasa. Bapak Merta Ade di Bali ya, Pak Merta Ade kan juga di marketnya sebagai meditasi kesehatan. Skillfulnya bukan main itu. Karena ternyata orang yang ikut karena sakit dapat manfaat yang lain banyak banget. Banyak sekali manfaat-manfaat lainnya. Dan Goenkaji juga bilangnya untuk kesehatan kan, ternyata the benefits are incredible. So itu ya tadi menerima diri, karena I think spiritualitas itu hubungannya sangat erat dengan menerima, ya, dengan semeleh, dengan open, dengan hati terbuka dan welcoming everything. Saya senang istilah bahasa Jawa. Besok kerja ya? Besok kerja kan ya? Seru nggak besok kerja? Atau oh no, besok kerja meeting lagi sama bos dan banting tulang dan doing the same thing. Kayak gitu? Bahasa Jawanya apa? Nyambut gawean. Nyambut gawe. Menyambut pekerjaan. You're so lucky you have a job. Jadi kita nih attitude-nya menyambut everything yang terjadi dengan kita. Ada kemarahan, kita sambut. Halo bro. Gak apa-apa. Kita kayak kalau Ajanca bilang, kita seperti duduk di ruang tamu dan ini tamu yang datang macam-macam. Ada yang lucu-lucu, ada yang ngomel-ngomel, ada yang apa. But you're here and you're just smile at fear. Kita bisa senyum pada rasa takut, bisa senyum pada kemarahan. Bisa nggak kita ada rasa meta pada saat kemarahan muncul, bisa nggak? Dua-duanya at the same time, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa loh. Maka itu, you try it. Saat kesel muncul, terus kita hanya rasain, nanti kalau mau kita eksperimen deh, kita coba. Ya. Kuncinya sebenarnya kemarahan itu, kita jangan tunggangi dengan ego. Begitu kemarahan diisolir hanya sebagai suatu pengalaman, aku yang ada di kemarahan itu, akunya dissolve, kita hanya you are only with the anger itself, with the energy itself. Nanti kita coba deh, ya. 2 menit aja. Ya, ini menarik, karena sekarang ternyata kita punya toolsnya untuk menghadapi emosi senegatif apapun, ternyata it's okay. Kita bisa hadapin. Dan kalau saya lihat master-master yang luar biasa, salah satu kapasitas yang utama yang mereka miliki, itu bisa hadir dengan apapun pengalaman yang gak enak apapun, bisa stay right there. Waktu itu saya ingat misalnya my teacher Om Salim cerita, Om Salim tuh di Australia punya panti werda yang paling private, yang paling successful. Dan itu beli balok kayu yang very special dari Indonesia, tebal sekali dan panjang sekali. Jadi ini beamnya itu bisa pillarless. Pillarless itu artinya kayak misalnya ruangan ini kan pakai pilar nih. Bisa pillarless, nggak pakai pilar. Karena beamnya dikuat. Ini kayu, ini mau dipakai di panti werdanya untuk, saya nggak tahu untuk furniture apa. Dan itu sama tukang kayu dipotong di tengahnya. Padahal ini dari kayu yang very precious. Terus dipotong.
Dan waktu itu Om Salim cerita, saya perhatiin, dan Om Salim cuma bilang, saya bilang ke tukang kayu saya, I did not tell you to cut it. Terus tukang kayu yang ngotot, but you told me to cut it. Dan Om Salim kelihatan dari wajahnya nggak ada kemarahan apapun. Tapi yang ada mungkin geleng-geleng kepala, tapi completely accepting. Kadang menarik loh, saya lihat kalau kita melihat a teacher, bukan hanya melihat what he teaches, tapi juga how he teaches, dan juga cara dia jalanin hidup dia, dan cara dia merespon. Itu menarik banget kalau kita lihat. Saya lihat kayak Om Salim itu, cara Om itu merespon dengan situasi itu, kalau kasih cerita gitu, is so interesting. Begitu inspiring banget. Ya. Jadi, ya itu, hidup itu kayak stock market tadi ya, naik turun, tapi kita nggak harus naikin emosinya, nggak usah ikut naik turun. Kita bisa enjoy aja. Enjoy itu artinya apa? Kan Mingyur Rinpoche programnya namanya apa? The Joy of Living ya. Itu level 1 sampai 8. Saya sebenarnya pengen ngambil situ. Beberapa tahun itu, takes a few years untuk nyelesain itu. The Joy of Living, bahasa Perancisnya itu joie de vivre. Ya, ini biar saya kelihatan keren. Nggak, saya ngutip dari ada Bante, soalnya orang Perancis yang dia itu dibilang the happiest person on earth. Sebenarnya Google yang bilang gitu, cuman dia very very humble man. Mathieu Ricard namanya, Mathieu Ricard. Dia saintis, dia luar biasa banget. Dan dia menggunakan istilah joie de vivre, the joy of living, itu artinya sebenarnya bukannya selalu hidup itu enjoy, yes, happy terus kayak di iklan iklan Remason, iklan minyak angin, orangnya happy terus gitu ya. Mana mungkin. Tapi joy di sini, suka itu artinya apa? Ada yang tahu suka? Suka itu artinya the absence of duka, tidak adanya duka. Itu suka. Jadi artinya kalau saat kita lagi emosinya lagi naik turun maksudnya ada rasa kesel, ada rasa tapi kita tidak terhempas-hempas oleh emosi yang kesini kesana, tapi maka itu bukan calm, bukan stay calm, tapi kita aware. Sebenarnya itu suka loh. Definisi nibbana apa ya? Nibbana apa? Nibbana? Kebahagiaan mutlak, yes. Artinya apa? Biasanya kita mikirnya nirvana itu kayak tempatnya Abu Rizal Bakri itu di Bali ya, di tanah lot situ yang diambil secara paksa, namanya Nirvana Resort juga. Dan sebenarnya nibbana itu loba kayo, dosa kayo, moha kayo. Tidak adanya loba, dosa, dan moha. Tidak adanya penolakan, tidak adanya ketertarikan, dan tidak adanya kesalahpengertian tentang realitas. Jadi at the moment kita ini nggak ada rasa kayak gitu, sebenarnya kita nibbana nggak? Sebenarnya iya loh, tapi nibbana yang bersisa, tentunya nibbana masih bersisa. Tapi sebenarnya itu yang orang Jepang Zen mengatakan satori, itu benar juga. Satori itu temporary enlightenment. Karena memang benar. Saat kita completely present, sebenarnya itu enlightenment loh. Kadang-kadang muncul dengan sendirinya, kita lagi di gunung, terus kita lihat padang yang luas, dan padang maksudnya bukan lihat nasi padang ya, tapi maksudnya lihat field yang luas, terus lihat pohon, and you just totally there, nggak berpikir matahari yang terbenam, nggak mikir ini matahari panasnya berapa derajat, nih planet keberapa di solar, di jagat raya cuman nggak dianalisa, cuman you just completely there. Sebenarnya itu nibbana juga loh sebetulnya. Well, not the final nibbana ya. So kita ini jadi dengan sati kita belajar the skill, keterampilan untuk sepenuhnya ngalamin apa yang kita lagi ngalamin itu. Sepenuhnya. Tanpa harus di judge ini jelek, ini bagus, ini apa,
nggak seperti itu. Ya, jadi bukan berarti saya lupa ya suta mana ya, di mana dikatakan arahat pun itu masih tetap bisa mengalami keindahan dan bisa tetap ada energi kemarahan itu bisa tetap ada, tapi sebenarnya gini loh, kemarahan itu pasti kilesa nggak? Marah itu kilesa bukan? Pasti. What if kilesa itu nggak ada akunya? Yang ada hanya energi marah, itu kilesa nggak? By definition, it's not kilesa. It's just the energy of anger. Energinya bisa diapain? Bisa nyapu, bisa beres-beres, bisa dipakai energinya itu. Ya, jadi melepaskan identity pada emosi itu, kita biasanya repotnya itu emosi kita tunggangin, itu yang bikin repot sebenarnya. Emotional itself itu sebenarnya nggak soal. Jadi di sini kita belajar that skill. Ya. So anyway, ini udah jam berapa nih? Udah jam setengah rolas. Ya, setengah rolas. Hari ini topiknya apa? The power of mindfulness, practicing mindfulness in everyday life gitu ya. Ya. Jadi dengan sendirinya kalau kita latih mindfulness ini regularly ya, dengan sendirinya sih. Jadi nggak harus nanya ini nanti in daily life gimana caranya, karena you just do it. Karena memang udah that skill udah ada, sama kayak kita ngembangin cinta kasih, kita nggak usah nanya cinta kasihnya nanti disalurkannya lewat tindakan apa. Sebenarnya everything. Mindfulness juga gitu. Begitu kita tambah mindful, anything you do itu nanti dengan mindfulness itu, ya pasti lebih efektif, lebih tajam, lebih precise, dan nggak dihantui oleh pikiran-pikiran apa. Tentunya ini nggak sesimpel. It's very simple, but it's not easy. Ya, it's so simple. Sebenarnya yang namanya mau dibilang awake itu atau kebudayaan, it's the simplest thing. Tapi simple dalam arti kata hanya you just know, hanya clear sama knowing itu, hanya sepenuhnya mengalami, tahu pengalaman itu tuh apa. Gitu. Tapi tentunya it's a journey ya. Oke, anyway, udah jam setengah rolas. Masih ada waktu sedikit untuk mau diskusi atau mau mengkritik atau apa, silakan ya. Yes, please. Nah, ini bisa panjang banget jawabannya nih. Ya. Ya, paticca samuppada. Ya. It's a very good question. Singkatnya aja ya, ada ini, ada itu. Ini hilang, itu hilang. Ini muncul, itu muncul. Sebenarnya, jadi it's not exactly cause and effect. Memang dibilang sebab dan akibat, itu paticca samuppada. Tapi sebenarnya nggak mungkin sebab akibat tuh nggak mungkin. Yang ada mungkin bisa dibilang evolusi. Karena kita bisa bilang nggak, biji itu sebab dari pohon. Kita bisa bilang gitu nggak? Well, mungkin sama kita bisa bilang, cuman nggak sesederhana itu karena butuh kehangatan, butuh matahari, butuh air, butuh tanah. You need a lot of carbon dioxide. Pernah dipikir nggak pohon yang begitu besar tumbuhnya, itu nutrientnya dari mana? Misalnya saya ada ini pot ya, misalnya tanahnya segini, beratnya sekilo. Dikasih biji, nanti setelah setahun ini beratnya bisa 3 kilo loh. Tapi tanahnya nggak berkurang. Pohonnya dari mana? Batangnya ini dari mana datangnya? Bukan dari bijinya kan? Bijinya kan kecil. Sebenarnya it's very interesting. Dia ngambil carbon dari udara terus di solidify jadi batangnya. Tapi anyway, paticca samuppada itu bahasa Inggrisnya sebenarnya it's quite bagus juga. Ada ini bahasa Inggrisnya tuh dependent origination. Sebenarnya kata dependence itu juga udah bagus banget sih. Keterkaitan apa
berkaitannya, keterberkaitan, nggak bisa. Keterkaitan is actually a very good translation, keterkaitan. Jadi segala sesuatu itu terkait. Nah ini tergantung lagi mau keterkaitannya pada level mana. Jadi ada pada level yang obvious, ini kalau dari kita ngambil di Nalanda tradition, 3 levels. Yang satu itu segala sesuatu tergantung pada sebab-sebabnya, ya, causes and conditions, ini yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu tergantung its parts, ya, tergantung bagian-bagiannya. Dan yang ketiga, yang namanya dependent designation, itu segala sesuatu tergantung kita memproyeksikan apa kepada hal tersebut. Jadi at the end itu tergantung kita nih yang memproyeksikan. Kita yang memberi arti kepada sesuatu. Jadi kalau kita bilang mobil itu dependent originationnya apa? Mobil terdiri dari parts, dari bagian dari spare part. Salah satu spare partnya ada nggak yang mobil? Mobil terdiri dari misalnya sekitar 4.000 sampai 5.000 bagian. Masing-masing bagian itu ada mobil nggak di situ? Nggak ada kan? Jadi mobilnya datangnya dari mana? Dikatakan it depends on its parts, baru bisa jadi mobil. Tapi sebenarnya kalau mobil ini ditaruh di Kalimantan, bukan pedalaman, Kalimantan, misalnya di Amazon itu masih ada tribes yang mereka nggak pakai pakaian, terus masih hunter gatherers. Kalau ditaruh mobil di sana, dia lihat mobil nggak? Dia nggak lihat mobil, dia lihat apa? The gods must be crazy. Ingat film itu nggak? Dia mungkin lihat benda apa yang dia nggak bisa tahu itu apa. Tapi kita bilang itu mobil karena apa? Karena kita sebut itu mobil, maka itu jadi mobil. Nah ini dependent origination partija sama pada yang level ketiga itu sebagai kita memproyeksikan. Proyek itu dari to project something, itu dari kata Latin project ya. Project itu artinya melempar ke depan. Itu arti the term project. Maka itu bahasa Inggris kita bilang, bahasa Indonesia kita memproyeksikan masa depan. Itu artinya memproyeksikan melempar, artinya melempar ke depan. Jadi kita nih gimana kita memproyeksikan, kita dipaksakan karma kita mateng, kita dipaksakan untuk melempar cerita kita ke dunia kita dan orang-orang di sekeliling kita. Nah jadi Pratitya Samuppada level yang ketiga ini menarik banget. Kita yang menciptakan dunia kita. Cara merubah dunia kita gimana? Karmanya yang dirubah. Nanti yang kita memproyeksikan berubah juga. Sukawati ada di mana? Relatively speaking, kita memproyeksikan Sukawati kita. Maka itu ini bisa jadi Sukawati nggak? Bisa. Gitu, relatively speaking ya. Jadi kira-kira gitu. Ini secara mudah-mudahan nggak tambah bingung ya. Karena saya bingung juga sih. Sama. Saya juga bingung. Tapi intinya kalau hati kita berubah, dunia kita ini ikut berubah. Jadi kita nggak usah melarikan diri ke Kanada, ke Amerika, hidup yang lebih indah. Emang datangnya dari mana dunia kita? You create your world. Hati yang busuk, dunia maka itu akan kelihatan busuk. Hati yang lembut, dunia kelihatan so many nice things. Ini satu pertanyaan lagi, find the helpers. Bom Bali ya, 1-2 orang yang orchestrating bom Bali dulu, 2 orang, yang bantu berapa orang? Banyak sekali, yang bantu banyak sekali. Jadi kalau kita lihatnya bukannya ini terorisme, tapi kita lihatnya, wah ini karena kilesa dia ngebom, karena dia merasa dia itu akan bikin dia happy. Cuman kita bisa lihat kemanusiaan yang keluar ini berkat COVID kemarin itu juga luar biasa loh, dokter yang berkorban apa, it really brings out the best in people. Ya, dan saya juga melihat keluarga yang bisa tambah dekat karena ada kesulitan ini juga sebenarnya tergantung karmanya kita seperti apa nih. Jadi dijamin ini ya, dijamin ini kayak return 100% guarantee. Kalau jual barang di Amerika tuh memang undang-undang konsumen itu harus ada guarantee, kalau nggak puas dibalikin. Nah ini guarantee nih.
Kalau kebajikan kita meningkat, cara kita melihat dunia kita ini berubah sekali dengan sendirinya. Maka itu coba kebajikan ditingkatkan, hokinya kita pasti juga akan meningkat. Dan kita nggak usah nyalain lagi, ini gara-gara pemerintah Indonesia nggak becus apa. Ya itu juga sih, ya. Tapi it depends on how you wanna look at it. Ya, dan itu tergantung karma kita. Ya. So anyway, nanti kepanjangan lagi. Sorry. Ada yang mau sharing nggak tentang cara mengembangkan sati yang meditator yang di sini nih yang serius-serius, yang mukanya udah kayak the fifth patriarch, yang udah kayak wajahnya wajah meditator serius. Mungkin ada yang mau sharing? Udah waktunya ya? Yes? Oke. Ya wis kalau gitu ya. Makasih banyak. Senang sekali bisa sharing dan sampai ketemu lagi next time ya. Thank you very much.